Berserah. Apakah Anda merasa kewalahan, diberondong oleh tuntutan, tanggung jawab, dan tenggang waktu yang tidak ada habisnya? Diserbu oleh tagihan-tagihan yang harus dibayar, tagihan kartu kredit yang harus dilunasi, masalah kesehatan yang harus diatasi, anak-anak bermasalah yang menuntut perhatian secepatnya, dan tumpukan email serta pesan singkat yang harus dijawab. Semua seakan-akan berbarengan memanggil-manggil nama Anda. Anda mungkin tercekik oleh pikiran-pikiran tentang berbagai perkara yang semuanya menuntut jawaban. Apa yang harus dilakukan? Mengapa perkara tersebut harus diprioritaskan? Adakah seseorang yang lupa saya telepon? Saya harus berada di mana? Kapan hal ini perlu diselesaikan? Daftar tugas yang belum selesai menarik-narik Anda ke 25 arah yang berbeda. Saat malam tiba, sulit sekali mengusir beban dan pikiran-pikiran yang terus berputar-putar tersebut. Kesulitan untuk tidur nyenyak, dan saat Anda akhirnya tertidur juga dalam keadaan gelisah, Anda sering terbangun dan hati Anda berpacu dengan kegelisahan. Dengan begitu banyak perkara yang harus dihadapi, saya tahu Anda mungkin berpikir, saya tak punya waktu untuk membaca buku lagi. Percayalah, saya mengerti. Dengan semua tuntutan yang saya hadapi dalam hidup saya, mulai dari urusan gereja, rekaman televisi, jadwal menjadi pembicara di seluruh dunia, hingga urusan keluarga yang saya kasihi. Terus terang, saya tidak memiliki waktu untuk menulis buku lagi, namun saya menulis juga. Mengapa? Karena saya percaya bahwa kita semua perlu menekan tombol istirahat. Kita perlu mengambil waktu jeda, mundur dari semua hiruk-pikuk, dan mulai mendengarkan. Dengarkan kicauan burung kala menyambut terbitnya mentari. Dengarkan gemuruh ombak yang mencium bibir pantai. Dengarkan rintik hujan yang menari-nari di antara pepohonan. Dan yang terpenting, kita perlu berhenti sejenak dan mendengarkan firman kekal dari Dia yang mengasihi kita. Ini bukan tentang membaca sebuah buku lain. Ini berbicara tentang mengalami penyegaran, mengambil waktu untuk jalan-jalan di sore hari yang menyenangkan bersama Tuhan kita, mendengarkan bisikannya hari ini untuk tetap diam sebab Dialah Tuhan. Mazmur 46 ayat 11. Saat ini muncul suatu gerakan minimalis modern yang berusaha menyederhanakan dan membereskan segala sesuatu di sekeliling kita. Dasar pemikiran gerakan ini adalah apabila Anda dapat membereskan yang di luar, maka Anda akan menemukan kedamaian di dalam. Buku yang ada di tangan Anda ini mengambil pendekatan sebaliknya. Dasar pemikiran menjalani hidup berserah adalah apabila Anda dapat membereskan yang ada di dalam hati, jiwa, dan pikiran Anda, maka semua kekacauan di luar dapat diatasi. Roh Tuhan bekerja dari dalam keluar. Ya, Anda mungkin menghadapi timbunan tuntutan yang membuat gunung Everest tampak seperti gundukan liang tikus tanah. Namun jika ada nyanyian di dalam hati Anda, maka gunung manapun dapat diatasi. Bereskan keruwetan yang terjadi di dalam, maka kekusutan di luar pun akan terurai secara supranatural. Berserah. Percayakah Anda bahwa jawaban atas semua persoalan adalah menyerahkan persoalan tersebut? Menyerahkan kekhawatiran bukan
perbuatan tidak bertanggung jawab. Malah sesungguhnya saat Anda menyerahkan suatu persoalan ke dalam tangan Dia yang menciptakan alam semesta, itu adalah tindakan paling dahsyat yang dapat Anda perbuat. Anda mengakui bahwa Anda tidak sanggup, tetapi Dia sanggup. Anda menepi supaya pemeliharaannya dapat mengalir ke dalam setiap area hidup Anda. Anda sedang mengambil keputusan untuk tetap diam dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Berdiri dan melihat keselamatan dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 13. Ketika Anda berserah, sesungguhnya Anda sedang berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau akan bertindak. Aku tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Aku percaya kepadamu. Aku memilih untuk berserah dan melepaskan semua perasaan tertekan, khawatir, takut, dan gelisah ke dalam tangan-Mu, karena aku tahu Engkau mengasihi aku. Firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Saya ingin Anda melihat ayat ini dalam terjemahan Amplified. Serahkan segala kekhawatiranmu, segala kegelisahan, kecemasan, dan segala persoalanmu sekali untuk selamanya kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu dengan kasih sayang paling dalam dan menjagamu dengan penuh perhatian. Saudara terkasih, Anda dapat menyerahkan segala persoalan Anda kepadanya sekali untuk selamanya, karena Ia mempedulikan Anda. Tidak peduli apapun yang Anda khawatirkan. Entah Anda takut tidak dapat menyesuaikan diri dengan dunia usaha, merasa tertekan menghadapi wawancara yang akan datang, atau cemas bakal tidak dicintai dan hidup sendirian. Anda dapat menyerahkan semua persoalan tersebut ke dalam tangannya. Bapa mengasihi Anda dengan kasih sayang yang paling dalam dan menjaga Anda dengan penuh perhatian. Ia sedang menanti Anda mengizinkannya untuk mengambil alih. Kerap kali kita sulit untuk berserah karena menganggap saat kita berserah tidak akan terjadi sesuatu. Kita mengira kita mencemaskan sesuatu sama artinya dengan tidak bertanggung jawab. Kita menggenggam terlalu erat hingga buku-buku jari kita tampak memutih. Kita merasa susah dan khawatir karena kita berpikir sedang bertanggung jawab. Namun, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan retoris yang amat penting. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Lukas 12 ayat 25. Tuhan meminta kita untuk tidak menyimpan kekhawatiran, karena semua kekhawatiran dan kegelisahan tidak dapat mengubah apapun. Berapapun banyaknya kekhawatiran yang kita miliki, tidak dapat membuat kita hidup lebih lama, bahkan sedetik saja. Malahan khawatir dan stres merugikan serta memperpendek usia kita. Menurut para peneliti di Mayo Clinic, stres berat membuat kita berisiko tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan kecemasan, depresi, masalah pencernaan, sakit kepala, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, berat badan berlebihan, serta gangguan ingatan dan konsentrasi. Apabila Anda mengalami gejala-gejala akibat stres tersebut, maka Anda tidak menikmati kehidupan berlimpah-limpah yang dikaruniakan kepada kita melalui kedatangan Tuhan Yesus.
Dia datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tuhan tidak ingin kita hanya hidup biasa dan pas-pasan. Dia ingin kita hidup melimpah ruah. Terpuruk karena beban persoalan, bergulat dengan kelelahan kronis, atau bergumul dengan stres dan sakit penyakit, jelas bukan merupakan hidup berkelimpahan. Tuhan Yesus amat mengasihi Anda, dan Ia ingin Anda menyerahkan segala persoalan kepadanya, karena Ia tidak ingin Anda hidup penuh dengan kekhawatiran. Izinkan Dia menangani perjalanan Anda. Beberapa tahun lalu dalam penerbangan domestik di Amerika Serikat, saya duduk di samping seorang wanita. Penampilannya khas eksekutif tingkat tinggi. Ia tampak percaya diri, cakap, dan profesional. Sampai saya menyadari wajahnya basah dengan air mata. Merasa prihatin, saya menanyakan apakah ia baik-baik saja. Saya perhatikan tubuhnya bergetar dan tangannya mencekram sandaran kursi begitu kuat sehingga buku-buku jarinya tampak memutih semua. Ia menatap saya dan berkata, "Maaf, saya hanya takut terbang. Saya selalu mengalami ini setiap kali hendak terbang." Saya menyampaikan kepadanya bahwa saya seorang pelayan Injil dan bertanya apakah ia bersedia didoakan. "Ya, silakan," sahutnya. Jadi saya berdoa baginya dan membagikan Injil kepadanya. Saya sampaikan betapa luar biasanya mengenal Tuhan, tidak saja sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, melainkan sebagai Bapa kita. Dan tidak ada bapa lain yang menjaga anak-anaknya sehebat Dia. Dan di udara dengan ketinggian ribuan kaki, saya memperoleh kehormatan untuk menuntun wanita tersebut kepada Tuhan, serta menyaksikan damai sejahtera Tuhan menaunginya. Segera sesudah wanita itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia mulai rileks dan melepaskan cengkeramannya. Pembaca terkasih, saya membagikan kisah ini untuk menyampaikan betapa banyak di antara kita bersikap seperti wanita tersebut. Walaupun di luar kita tampak kalem, tenang, dan percaya diri, kita semua mempunyai persoalan yang hanya bisa diatasi oleh Yesus. Seberapapun kuatnya kita mencengkram dan berpegangan, itu tidak akan membuat pesawat tetap mengangkasa atau aman saat melewati area turbulensi. Kita lupa kalau Tuhan tidak mengangkat pesawat kita. Tidak peduli seberapapun kerasnya kita berusaha mengangkat, semua itu tidak ada gunanya. Hari ini izinkan saya mendorong Anda, serahkan pada Yesus. Anda dapat merasa lega sepenuhnya. Anda dapat duduk sambil menyandarkan punggung, menarik kursi ke belakang, mengenakan selimut, dan bersikap rileks, karena Ia akan menggendong Anda melewati segala persoalan. Serahkan pada Yesus, percayakan kemudi kepadanya, dan nikmati perjalanan yang terbentang. Berserah dan melihat pemeliharaannya mengalir. Beberapa waktu lalu saya mendapat penglihatan dari Tuhan, di mana dalam penglihatan tersebut saya menyaksikan pipa-pipa emas yang halus dan lembut menjulur dari surga dan mencurahkan cairan emas ke atas orang percaya. Setiap pipa terus-menerus mengalirkan pasokan ke masing-masing area kehidupan. Segera sesudah memperoleh penglihatan tersebut, saya meminta Tuhan memberikan konfirmasi melalui firman-Nya, dan Ia menuntun saya kepada Sakaria 4 ayat 12.
Ketika Nabi Zakaria melihat pipa-pipa emas yang mengalirkan cairan emas, di dalam penglihatan saya salah satu pipa emas tersebut mengalir ke area kesehatan orang itu, pipa yang lain ke area keuangan, satunya lagi ke area kehidupan pernikahannya, sementara sebuah pipa mengalir ke area perjalanannya bersama Tuhan dan mengalirkan jaris mata, urapan serta karunia-karunia rohani dari surga. Pipa yang lain mengalir ke area damai sejahteranya. Tiba-tiba saya melihat orang tersebut mencemaskan salah satu area hidupnya dan mencengkram ujung pipa emas yang mengalir ke area tersebut. Pemeliharaan dari surga tetap mengalir, akan tetapi kekhawatirannya membuat ujung pipa tersebut menyempit. Dari sudut pandang orang tersebut, pasokan di area itu mulai berhenti, padahal yang perlu ia lakukan hanya berhenti khawatir dan berserah. Maka pemeliharaan surga akan mengalir kembali dengan lancar. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Ia telah membayar lunas kesehatan kita. Ia membayar lunas semua persediaan hidup kita. Ia membayar lunas damai sejahtera kita. Ia membayar lunas berkat-berkat atas pernikahan kita. Ia membayar lunas kesejahteraan anak-anak kita. Ia telah membayar lunas semua pasokan dari surga untuk setiap area kehidupan kita. Pipa-pipa emas yang penuh dengan cairan emas itu mengalir tanpa henti, membawa pemeliharaan atas hidup kita. Bapa kita di surga senantiasa memelihara. Ia adalah Tuhan yang menurunkan roti dari surga dan mengeluarkan air dari batu karang. Ia adalah Tuhan yang melipat gandakan bekal seorang bocah untuk memberi makan 5.000 orang dan masih bersisa 12 bakul. Ia adalah Tuhan yang mengubah air menjadi anggur serta memenuhi tangkapan nelayan dengan begitu banyak ikan sehingga jaringnya robek dan perahunya nyaris tenggelam. Saudara, pasokan tidak pernah terhambat. Masalahnya ada di ujung penerima. Saat kita khawatir tentang suatu hal, kita mencekik aliran pemeliharaannya ke area tersebut. Kita menjadi seperti orang yang saya lihat di dalam penglihatan itu, mencengkram pipa begitu kuat sehingga alirannya macet. Tuhan tidak pernah berhenti mengalirkan pemeliharaan. Ia senantiasa memelihara dengan kasih karunia-Nya. Bagian kita adalah berserah dan membiarkan pemeliharaannya mengalir. Jangan khawatir. Saya ingin membagikan sebuah kesaksian luar biasa yang kami terima dari Anita yang tinggal di Virginia. Saya bekerja di sebuah perusahaan manufaktur sebagai pengawas produksi dan telah diberhentikan pada bulan Januari. Saat saya diantar ke ruang SDM untuk mendapat informasi tersebut, di dalam hati saya mendengar Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Setelah kabar tersebut disampaikan, saya bangkit dari tempat duduk dan berkata kepada mereka bahwa semua ini akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya telah bercerai dan merupakan ibu dari 2 remaja. Saya adalah satu-satunya pencari nafkah bagi seisi rumah saya, atau setidak-tidaknya demikian dalam pemikiran saya. Saya terus memusatkan perhatian pada kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita orang-orang percaya. Saya merekam siaran Anda setiap hari dan menyaksikannya terus-menerus. Saya bahkan membiarkannya terus berputar saat saya tertidur. Kasih Bapa Surgawi dan Yesus menjadi amat nyata di dalam hati saya, sehingga saya sangat yakin keadaan akan baik-baik saja. Setiap kali tagihan datang, saya mendengar Ia berkata, "Jangan khawatir akan hari esok, kasih karuniaku cukup bagimu." Dan memang semuanya selalu baik-baik saja. Pada bulan Juli saya mendapat tawaran pekerjaan sebagai pengawas pabrik dan gajinya setara dengan pekerjaan sebelumnya.
Tetapi di dalam hati saya tahu ini bukan posisi yang saya inginkan. Saya berdoa kepada Tuhan dan memohon posisi sebagai manajer SDM. Jadi saya menolak tawaran tersebut. Bulan November, CEO perusahaan tersebut memanggil saya dan menyampaikan bahwa ia tengah memeriksa meja manajer SDM sebelumnya dan menemukan lamaran pekerjaan saya. Ia menyadari itu adalah petunjuk ilahi karena sesungguhnya ia berencana membiarkan posisi tersebut lowong hingga tahun berikutnya. Namun ia ingin mewawancarai saya. Pada saat wawancara, ia langsung menerima saya. Ia mengatakan bahwa Tuhan telah mengirimkan saya kepadanya. Ketika menanyakan gaji yang saya harapkan dan mendengar jawaban saya, ia menyampaikan bahwa ia akan memberikan gaji jauh lebih tinggi daripada yang saya minta. Puji Tuhan, saat ini saya bekerja di posisi yang saya impikan, dan saya tahu Tuhan telah mengirim saya ke tempat ini. Luar biasa. Saya ingin membagikan kesaksian ini untuk mendorong mereka yang mengalami PHK supaya mengajukan permohonan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengizinkan damai sejahteranya menjaga hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Kiranya Bapa kita di surga senantiasa memberkati pelayanan Anda. Terpujilah Tuhan. Perhatikan bahwa terobosan yang dialami Anita tidak datang seketika. Malah sesungguhnya dibutuhkan waktu hampir 1 tahun sebelum ia mendapatkan posisi impiannya. Namun selama waktu-waktu tersebut, Tuhan terus mengingatkannya untuk tetap mempercayai Dia, tidak khawatir akan hari esok. Selama waktu-waktu tersebut, ia selalu memelihara dengan kasih karunia-Nya. Sebagai seorang ibu tunggal yang harus memelihara 2 anak, mudah sekali bagi Anita untuk mengalami stres, tetapi ia memilih untuk berfokus pada kasih Tuhan baginya. Ia memilih untuk tidak mengkhawatirkan bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Dan seperti yang telah Anda baca sendiri, Tuhan tidak hanya memberikan apa yang ia minta, ia mendapatkan posisi dengan gaji jauh lebih tinggi daripada yang ia inginkan. Saudara terkasih, apapun pencobaan yang sedang Anda hadapi hari ini, saya ingin menantang Anda untuk berserah dan berhenti mengkhawatirkannya. Tuhan Anda amat besar dan ia sedang menunggu Anda mengizinkannya memenuhi kebutuhan Anda. Saya menyatakan di hadapan Anda bahwa ia akan memelihara Anda sebagaimana ia telah memelihara Anita, jauh melebihi yang pernah Anda inginkan dan pikirkan. Memilih untuk tidak khawatir. Anda mungkin tidak sedang bergumul dengan pekerjaan, melainkan dengan kesehatan. Masalah kesehatan selalu merisaukan Anda. Gejala-gejala fisik yang Anda alami membuat Anda galau. Jika demikian, izinkan saya membagikan sebuah kesaksian lain yang saya yakin akan memberkati Anda. Belinda dari California menulis, beberapa waktu lalu saya mengunjungi dokter untuk melakukan pemeriksaan rutin setelah menjalani mamografi karena 5 tahun sebelumnya dideteksi mengidap kanker payudara. Dokter yang memeriksa saya mengatakan bahwa ia merasakan adanya benjolan, lalu ia melakukan pemeriksaan ultrasound. Namun karena hasilnya kurang jelas, ia meminta saya menjalani pemeriksaan lanjutan dengan seorang radiolog. Saya setuju, tetapi saya mulai memperkatakan firman Tuhan ke atas benjolan tersebut dan menolak untuk merasa takut. Saat menunggu, saya menerima email di telepon seluler berisi Daily Grace Inspiration, inspirasi harian kasih karunia, dari Anda yang berjudul memilih untuk tidak khawatir. Renungan yang disampaikan mendorong saya untuk tidak khawatir dan mengutip ayat dari Matius 6 ayat 27.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di dalam email tersebut disertakan pula kesaksian dari seorang wanita di gereja Anda yang didiagnosa memiliki benjolan di payudara usai menjalani mamografi. Wanita tersebut percaya ia telah disembuhkan dan bahkan menulis di laporan medisnya bahwa Yesus yang menyembuhkan dan bahwa ia telah menerima kesembuhan. Pemeriksaan ultrasound berikutnya pada hari yang sama menunjukkan bahwa tidak ditemukan benjolan sama sekali pada dirinya. Saya hampir meledak dalam tangis karena tahu bahwa renungan tersebut ditujukan kepada saya. Saya menyuruhkannya dan merenungkan pula ayat-ayat dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan Nahum 1 ayat 9. Kendati saya ingin menelepon suami dan sahabat-sahabat untuk minta didoakan, saya tidak melakukannya karena saya merasa Tuhan meminta saya untuk percaya kepadanya. 1 jam kemudian saya diperiksa 2 kali. Namun radiolog yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan benjolan tersebut sampai-sampai saya harus menunjukkan lokasinya kepadanya. Akan tetapi ia hanya bisa berkata, "Saya tidak menemukan apa-apa. Tidak terlihat apapun di filmnya dan saya tidak menemukan apa-apa." Puji Tuhan untuk kesembuhan dan jamahannya atas hidup saya pagi itu dan untuk renungan dari pelayanan Anda yang membangun iman saya. Selama waktu menunggu hasil pemeriksaan, saya terus mempercayai kesembuhan sudah saya terima, meletakkan tangan di atas area yang terdeteksi dan menyatakan kemenangan di dalam Yesus. Saya juga memperkatakan firman kepada benjolan tersebut dan sepanjang waktu mengingat-ingat kesaksian yang terdapat dalam email Anda. Terima kasih. Kami ikut bersuka cita bersama Belinda atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan benjolan yang ditemukan dokter. Sebaliknya, ia memilih untuk menyerahkan kekhawatirannya tersebut dan menaruh kepercayaannya di dalam Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan mujizat baginya. Haleluya. Apakah Anda memperhatikan bahwa baik Anita maupun Belinda memilih untuk tidak khawatir meski sedang menghadapi tantangan? Mereka lebih memperhatikan suara juru selamat mereka. Mereka menyerahkan tantangan yang sedang dihadapi dan berpegang pada janji-janjinya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus berhenti khawatir, maka Tuhan akan menyediakan. Itu tidak benar. Saya sedang mengatakan bahwa Tuhan sudah dan tetap menyediakan. Kekhawatiranlah yang menghalangi Anda menerimanya. Berserahlah. Kekhawatiran menghalangi Anda menerima pemeliharaan Tuhan. Berserah dan izinkan Tuhan bekerja. Saya pernah mendengar kisah seorang mahasiswa Kristen yang amat tertekan karena ia tidak tahu apakah mampu membiayai kuliahnya hingga lulus. Di salah satu mata kuliah yang ia ikuti, dosennya berkata di depan kelas, "Kalau kalian mengizinkan Tuhan melakukan semuanya bagi kalian, yang ia lakukan pasti sempurna. Izinkan Tuhan melakukannya. Izinkan Tuhan memelihara Anda. Izinkan Tuhan memberkati. Izinkan Tuhan mencukupkan makanan kalian. Izinkan Tuhan menyembuhkan. Izinkan Tuhan melakukan semuanya." Kata-kata tersebut benar-benar menginspirasi anak muda itu. Saat kembali ke asrama, ia mengambil 6 kartu pos dan menulis sebuah huruf di tiap kartu tersebut. Let God, let God, izinkan Tuhan bekerja. Kemudian ia menempelkan kartu itu di dinding dekat meja belajarnya supaya dapat menjadi pengingat baginya. Sejak hari itu ia berusaha sekeras mungkin untuk mempercayai Tuhan dan mengizinkan Tuhan melakukan segala sesuatu dan menjadi segala sesuatu baginya.
namun sepertinya tidak terjadi perubahan apapun. Ia tidak mengerti apa yang salah, penyediaan tidak terjadi, dan sepertinya ia tidak mengalami terobosan yang diharapkannya. Akhirnya ia berdoa, "Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Saya berusaha membiarkan Engkau mengambil alih dan mengizinkan Engkau menyediakan. Tetapi sepertinya tidak terjadi apa-apa. Saya tahu ada yang keliru, jadi beri saya petunjuk ya Tuhan." Usai berdoa, angin berhembus masuk ke kamarnya dan menjatuhkan salah satu kartu di dinding itu. Kartu terakhir dengan huruf D. Huruf-huruf yang tersisa di dinding kami berbunyi "Let go" atau berserah. Mahasiswa tersebut menerimanya sebagai jawaban dari Tuhan. Alasannya mengapa Tuhan kelihatannya belum melakukan terobosan apapun dalam hidupnya adalah karena ia menggenggamnya erat-erat. Ia harus berserah. Baru setelah itu ia dapat mengizinkan Tuhan bekerja. Di tengah-tengah kekhawatiran Anda, berserahlah dan izinkan Tuhan bertahta dalam hidup Anda. Berserahlah dan izinkan limpahan kesehatan, kekuatan, kemenangan, damai sejahtera, dan pemeliharaannya, serta masih banyak lagi mengalir ke dalam hidup Anda. Apapun yang sedang Anda doakan saat ini, saya ikut percaya bahwa mujizat dan terobosan akan terjadi saat Anda menaruh iman di dalam Dia.